Halo semua, ketemu lagi di channel Om Tekno dengan saya Aris. Di video ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Zoom H1n sebagai USB microphone. Sangat mudah tentunya. Teman-teman yang punya Zoom H1n mungkin ada yang belum tahu. Bagi kalian yang belum tahu caranya menggunakan Zoom H1n ini untuk USB microphone, begini caranya. Di video ini saya pakai dua mikrofon. Saya coba matikan satu. Nah, ini saya pakai ada suara cicak. Nah, sekarang ini saya pakai mikrofon Vivine K669B. Ini memang mic murah, tapi praktis, jadi saya suka pakai mikrofon ini. Karena dia tinggal colok aja ke USB-nya mic mini, udah. Habis itu udah. Nggak perlu repot lagi setting apa-apa. Kalau cuma buat vlogging, cuma buat bikin konten yang tidak butuh vokal yang sangat bagus, atau yang harus diedit untuk lagu, atau untuk voice over, saya kira dengan mikrofon ini sudah sangat mewakili, kira-kira begitu. Ini Zoom H1n sedang saya matikan, saya menggunakan Vivine K669B. Kalau mau lebih bagus menggunakan mikrofon yang tidak mahal. Ya, kalau mau bagus meskipun pakai mic yang tidak mahal, mic yang murah, kita jaga jarak ya. Bukan hanya COVID aja yang jaga jarak, tapi kita jaga jarak dengan mikrofon kira-kira ya 1 jengkal. Karena sweet spot mikrofon itu rata-rata di 15 cm sampai dengan 30 cm. Nah sekarang, aduh kena meja. Sekarang kita coba pakai Zoom H1n ya. Jadi saya matiin baru bunyi. Vivine saya matiin, sekarang saya pakai Zoom H1n. Menurut kalian bagusan mana suaranya? Bagusan suaranya Vivine K669B atau pakai Zoom H1n? Sampai dengan saat ini saya tidak mengedit post processing, nambahin equalizer, nambahin kompresor, reverb, dan lain-lain. Ini apa adanya. Apa adanya suara dari yang tadi Vivine K669B, terus sekarang suara apa adanya dari Zoom H1n. Ya seperti ini suaranya. Apa adanya seperti ini. Ini ada di angka 7. Di angka 7 ini kalau saya lihat di level meternya OBS, dia sudah berada di angka berapa sih itu? Minus 15 sampai minus 12. Ya sudah lumayan sih. Kalau tanpa diedit pun ini sudah kedengaran cukup baik di YouTube kalau dijadikan konten YouTube. Tapi kalau mau lebih apple to apple ya sebaiknya nanti saya boost lagi atau saya naikin sedikit levelnya supaya sama. Kira-kira nanti sampai di sekitar minus 12 sampai minus 6. Itu yang ideal didengerin di YouTube tanpa harus gedein lagi levelnya. Kadang-kadang kan kalau kita berubah dari channel satu ke channel yang lain itu kadang-kadang harus gedein apa harus ngecilin, kalau enggak suaranya terlalu kencang. Sebenarnya ada standar level untuk YouTube itu berapa, itu ada idealnya. Apa namanya, standar yang baku, yang umum itu sebesar apa. Meskipun di YouTube sendiri juga punya limiter. Tidak bisa over SPL-nya melebihi apa yang dibatasi oleh YouTube. Begitu juga resolusi suaranya kalau di YouTube memang tidak seperti apa yang kita dengarkan di speaker monitor kita. Begitu sudah diupload juga suaranya akan berkurang kualitas suaranya. Meskipun kita merekam pakai 2496, 1648 atau 1644 bitrate dan depth-nya. Oke, kembali lagi ke Zoom H1n ini ya. Kalau dilihat di sini saya akan tunjukkan ya. Settingnya seperti apa? Ya ini micro USB di sini. Dari micro USB ini langsung colok ke USB A yang ada di Mac mini, atau kalau kalian pakai laptop ya ke laptop. Bisa di PC atau maksudnya PC itu laptop Windows maupun laptop Apple atau MacBook atau MacBook Air. Semudah itu. Nah, caranya supaya bisa terekam dari Zoom H1n ke komputer atau ke laptop itu gimana? Nah, waktu kita nyalain Zoom H1n ini, ada pilihan. Kita mau merekam atau Zoom H1n ini mau diposisikan sebagai audio interface. Dia bilangnya IF apa AF. Coba saya demokan ya. Saya coba demokan seperti apa. Sekarang saya bunyikan yang mikrofon satunya, yaitu ini si Vivine K669B ini, supaya saya bisa tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya men-setup Zoom H1n ini sebagai USB mic.
Oke, sekarang yang bunyi Zuma 1. Kok Zuma 1N? Sekarang yang bunyi Vivine K669B. Ini sudah saya matikan. Karena saya mau nunjukin gimana caranya supaya bisa merekam dengan Zuma 1N sebagai USB mic. Kita lihat dari kamera atas saja ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini, kalau kita mau merekam dengan Zuma 1N ini, kita mulai dari nol ya. Saya matikan, ada goodbye see you, udah mati. Nah, sekarang dihidupkan. Nah, begitu loading, ini ada tulisan, mudah-mudahan kelihatan ya. Yang di atas itu audio EF. Di sini ada audio EF. Di sini ada card reader. Nah, kalau dicolok ke komputer itu selalu muncul seperti ini. Kita mau menggunakan kita mau menggunakan Zuma 1N ini sebagai card reader, kita mau ngirim datanya ke komputer, atau kita mau menggunakan Zuma 1N ini sebagai audio interface. Audio EF ini audio interface. Nah, kita bisa milih di sini. Kan di sini ada panah naik, panah turun, panah kanan ya. Ini kita bisa posisikan audio EF atau card reader. Nah, kalau kita mau transfer file, ini kita posisikan di card reader, lalu kita pencet tombol merah record ini. Tapi kalau kita mau menggunakannya sebagai audio interface, artinya sebagai USB mic, jadi kita pindah ke audio EF, lalu kita pencet merah ini. iOS. Nah, iOS ini kalau kita pakai alat-alat seperti tablet yang pakai iOS atau iPad, iPhone itu yang pakai iOS, kita pakainya ini. Tapi kalau kita pakai PC atau Mac, pakainya ini. Laptop, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Mini. Nah, pakainya ini. Lalu kita pencet tombol merah record ini untuk memilih. Nah, sekarang sudah jadi ini. Udah kelihatan di sini ya. Ada apa namanya? Ada signal yang kelihatan di situ. Saya dampingkan lagi dengan Vivine K669B. Oke, sekarang ini suara masih dari Vivine, lalu kita coba switching lagi. Di sini Zuma 1N masih saya matikan ya. Coba saya hidupkan lagi. Oh, kalian yang belum tahu cara settingnya di OBS, coba saya munculkan juga di sini ya. Kalau kita sudah setting di sini di Zuma 1N ini, dia sudah berfungsi sebagai USB mic. Ada satu setting lagi yang harus dipilih di OBS. Buat kalian yang belum tahu ya. Ini khusus buat kalian yang belum tahu saja. Karena pasti sudah banyak yang tahu. Oke, ini sekarang kita lihat di screen capture-nya OBS. Di sini ada alat yang sudah saya tambahkan di sini. Zuma 1N ini ya. Kita bisa bikin kalau Anda belum bikin. Di sini dipluskan di sini. Ada audio input capture nih, diklik. Nanti di sini ada pilihan existing atau bikin baru. Karena ini udah pernah saya buat, jadi kita pilih di sini. Ada Vivine, ada Zuma 1N. Nah, saya sudah karena saya sudah masukin Zuma 1N di sini, jadinya tidak perlu saya buat lagi. Kalau kalian belum ya harus bikin dulu. Mudah kok, tinggal masukin, terus ngisi namanya, terus nanti setelah ngisi namanya, ini dipilih properties. Di properties ini akan muncul alat-alat yang menghasilkan audio yang tercolok di komputer kalian. Kalau di sini ada webcam Nemesis, ada webcam Logitech Brio, ini ada yang ini Vivine K669B, lalu ada, nah ini yang Zuma 1N ini namanya H-Series Stereo Track USB Audio ini. Lalu ada Onyx Studio ini Harman Kardon. Speaker Harman Kardon saya connect juga ke Mac Mini. Lalu ada Rode Connect dan lain-lain. Kalian pilih aja H-Series atau H-Series Stereo Track USB Audio ini, pilih di sini. Lalu di sini di level meter ini ada pilihan untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan. Nah, ini sudah saya aktifkan. Sekarang Vivine-nya saya matikan. Saya pakainya
Zoom H1N. Di sini ada banyak filter yang bisa dipasang sebenarnya. Misalnya ini, kalau kalian di lokasi yang banyak noise misalnya, bisa dipasangin filter di sini. Noise gate atau apa, ada banyak pilihan. Yang paling mudah ya pakai noise gate. Ini sekarang kita nggak pakai noise gate. Kelihatan di sini ada noise di sini ya, sampai di minus cukup gede ini, antara minus 50 sampai minus 40. Minus 45 sampai minus 50. Kalau saya aktifkan noise gate-nya, nah, begitu saya nggak ngomong, dia hilang. Nggak ada noise di sini. Tuh, hilang kan? Pasti kalau saya nggak ngomong, ini hilang juga. Ini bisa disetting threshold-nya, open sama close-nya. Ini sangat mudah. Nah, settingan awalnya minus 26 sama minus 32. Kalau di minus 26, minus 32 ini sudah dijamin noise tidak akan masuk, tapi kadang-kadang ada suara yang kepotong. Jadi saya akan turunkan sampai ke minus 34. Sekarang kita sudah menggunakan Zoom H1N dan noise-nya sudah dipangkas dengan noise gate yang ada sebagai bawaan dari OBS. Dan sekarang kita balik. Nah, itu tadi cara setting Zoom H1N sebagai USB mic. Tidak ada yang sulit, sangat mudah, dan suaranya juga saya kira nggak mengecewakan. Coba kita bandingkan lagi ya. Ini Zoom H1N, seperti ini suaranya. Ini Vivine K699B, seperti ini suaranya. Ya tentu saja low frekuensinya akan lebih bagus di Vivine K699B karena diafragma dari mikrofonnya lebih besar. Tapi Zoom H1N ini saya kira juga dia cukup bagus, dia stereo, dia punya kelebaran suara yang cukup baik, kiri kanannya juga cukup baik. Tapi di sini memang saya setting untuk mono karena digunakan di OBS. Satu lagi yang bisa mempermudah kalian dalam menggunakan Zoom H1N ini sebagai USB mic yaitu dengan menggunakan external microphone. External microphone yang saya rekomendasikan di sini bukan yang mahal, bukan yang di review itu diunggulkan seperti Rode Lavalier Go di kelas menengah ya. Ada juga Sennheiser MKE2, ada yang profesional level yang kita nggak akan perlu membelinya seperti Sanken CWS 11, DPA 6060, ada lagi Countryman B3, kita nggak akan perlu, tapi kita hanya butuh Arimic ini cukup baik. Saya bandingkan dengan bawaannya Zoom, mikrofon merek Zoom yang harganya jutaan pun kalah sama Arimic ini untuk kebutuhan seperti ini yang hanya dipasangkan di alat perekam yang semacam Zoom H1N ini. Saya pakai Zoom LM-F2 bawaannya Zoom F2 juga nggak sebagus Arimic ternyata. Jujur ini, nggak bohong saya. Jadi mending pakai Arimic aja. Kita colok di sini ya, kelihatan kebetulan di layar. Di layar kelihatan, kita colok di sini. Sorry, ini masih pakai Vivine. Saya switch dulu ke Zoom. Nah, sekarang sudah pakai Zoom H1N. Ini sekarang seperti ini suaranya. Zoom H1N masih di level jam 7, masih di jam 7. Saya akan colok. Ini belum nyolok masuk. Kelihatan di layar ya. Oke. Sekarang suaranya sudah berasal dari lavalier mic Arimic ini, si Arimic ini. Yang ada di sini, suaranya cukup bagus, cukup bening. Saya sudah dengerin tadi. Sebelum bikin video ini saya sudah dengerin, saya sudah bandingin sama Zoom F2. Bawaannya Zoom F2 yaitu Zoom LM-F2 yang harganya kalau beli secara terpisah di marketplace harganya cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan Arimic ini mungkin 1 banding 10 mungkin harganya. Dan ini dengan suara yang cukup baik ini harganya sekitar 200 ribuan Arimic ini. Seperti ini suaranya. Ini di level 7, di angka 7 di Zoom H1N. Noise-nya juga tidak tinggi, noise-nya termasuk bagus dibandingkan dengan mikrofon-mikrofon yang lain, ini cukup bagus.
Ini ini omnidirectional. Jadi mau dipasang jungkir balik pun suara dari mulut akan terekam dengan baik ke mikrofon ini. Yang jaraknya kira-kira iya sejengkal dari mulut. Seperti ini. Kalau kalian nggak percaya apakah benar suaranya dari sini, saya pukul-pukul kepalanya ya. Memang dari sini suaranya. Bukan dari mikrofon V-Fine, bukan dari mikrofon internalnya Zuma 1N. Jadi Arimic apa namanya ini ya? Ya, Arimic lavalier gitu aja. Arimic lavalier ini cocok digunakan untuk indoor dengan Zuma 1N. Tapi lebih bagus lagi kalau ruangnya di treatment, karena ruangan ini sama sekali tidak ada treatment dan bentuknya kubus. Semua dindingnya keras, semua dindingnya tembok, sudutnya tidak ada yang dikasih bass trap. Seperti ini suaranya. Saya kira kalau di ruangan yang di treatment, di studio, apalagi di vocal booth, suaranya pasti akan bagus banget. Cukup dengan Arimic, tidak perlu yang mahal-mahal. Dengan Zuma 1N, kita bisa dengan leluasa merekam suara kita. Tidak perlu wireless, karena kadang-kadang kalau dengan wireless itu kita harus ngecek baterainya. Ya settingnya kira-kira ya nggak ribet juga, tapi dengan cara ini juga nggak ribet, dan ini setting yang lebih murah. Intinya itu aja, nggak ribet dan lebih murah, karena itu juga yang teman-teman cari kan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya closingnya akan pakai V-Fine aja. Atau Zuma 1N, oke. Zuma 1N yang tanpa lavalier. Saya cabut lagi. Oke, saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan, bagaimana caranya menggunakan Zoom H1N sebagai USB mic. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang belum tahu caranya, dan kalian yang ingin merekam dengan bening tanpa ada noise. Tadi sedikit saya singgung juga mengenai cara setting noise gate-nya di OBS supaya tidak muncul noise-nya. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau beli Zuma 1N ini, meskipun di tahun 2022 ini sudah termasuk cukup tua ya alat ini, tapi anggap saja ini legend yang masih layak untuk digunakan. Sampai di sini video kali ini. Kalian yang belum subscribe, saya berterima kasih kalau kalian subscribe channel Om Tekno, klik tombol loncengnya, dan juga komentar di bawah. Tanyakan apa saja, sampaikan pendapat kalian. Apakah kalian juga menyukai Zuma 1N ini? Dan kalian punya, atau kalian ingin memiliki Zuma 1N seperti ini? Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.